Saya yakin berangkat dari kesalahan ini akan timbul suatu ide atau inovasi baru yang akan membuat petani itu tidak ribet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kita jumpa kembali bersama Abah Junedi Sahid, penyuluh pertanian swadaya Kabupaten Situbondo. Menindaklanjuti pada video kemarin bahwa saya membuat bedengan untuk tanaman bawang merah. Saya agak sedikit lupa menerangkan soal bagaimana kondisi tanah, pH tanah terutama. Karena yang namanya bawang merah itu pH harus memang betul-betul dijaga. Beda dengan tanaman-tanaman yang lain seperti tanaman pangan ataupun tanaman palawija ataupun tanaman perkebunan. Khusus untuk tanaman hortikultura terutama tanaman bawang, ini memang harus dijaga. pH-nya memang harus dijaga. Apalagi menghadapi musim hujan seperti sekarang ini. Sekarang kan bulan Desember. Tentunya mungkin di sebagian wilayah sudah hujan tiap hari, namun untuk kondisi di lahan kami di daerah Situbondo, dalam lahan saya sendiri, ini masih belum ada hujan. Ada cuman satu kali, cuman tidak terlalu besar hujannya. Namun tanaman bawang ini karena usianya 2 bulan, maka tentunya dia akan masuk ke dalam lingkup musim hujan. Untuk itu kita harus memang betul-betul jaga pH tanah supaya tanaman bawangnya nanti tidak moler ataupun kena penyakit seperti itu. Nah, sahabat tani, biar tidak lama-lama, kita akan cek dulu berapa pH tanah sebelum ditanam. Nanti kalau sudah ketemu berapa pH-nya, nanti akan saya taburi kapur. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita ikuti. Nah, sahabat tani, sekarang proses untuk pengukuran pH tanah berapa. Nanti kalau sudah ketemu berapa pH-nya, nanti untuk memasukkan kapur dolomitnya berapa volumenya kan bisa ketemu. Nah, ini alatnya murah ini. Mungkin ada sekitar ratusan ribu aja. Nah, untuk mengukur pH dalam keadaan tanah ini masih kering, ini tidak bisa. Tidak terdeteksi. Nah, bagaimana caranya? Kita beri air dulu biar tanahnya basah. Gini, kita beri air dulu. Kita tunggu sebentar. Nah, kita tancapkan. Kita tunggu dulu, ini masih dalam proses berjalan. Ini pH-nya masih berjalan. Nah, sahabat tani, ini pH-nya ada pada angka 5. 5,5. Berarti dalam keadaan pH 5 ini masih membutuhkan kapur dolomit ataupun kapur bangunan. Berarti tanah ini butuh penetralan. Untuk itu, maka saya siapkan kapur sebanyak 10 sak untuk ukuran 3000 meter persegi agar pH 5 bisa naik, paling tidak naik ke angka 6 mendekati netral.
Nah, sahabat tani, saya menggunakan kapur omya. Ini biasa untuk dibuat pelamer bangunan. Omya, kalsium karbonat. Ini untuk menaikkan pH sangatlah efektif sekali. Beda dengan dolomit. Apa sih bedanya antara kapur bangunan dan dolomit? Tentunya ada sedikit beda. Kalau dolomit itu pH-nya agak rendah, memang karena itu memang disesuaikan oleh pabrik supaya tidak terlalu tinggi pH-nya. Kalau tidak keliru, pH-nya dolomit itu sekitaran 10, dari 9 sampai 10. Tapi kalau kapur bangunan seperti ini pH-nya di atas 12. Nah, itu bedanya. Dan lagi pH-nya, selain pH-nya dolomit dan kapur bangunan, bedanya ada pada magnesium. Nah, kalau kapur bangunan seperti ini tidak ada magnesiumnya, sementara kalau kapur dolomit itu ada kandungan magnesium. Itu bedanya. Nah, karena kami yang dibutuhkan adalah untuk menaikkan pH, yang paling utama kan itu untuk menaikkan pH. Makanya saya menggunakan kapur bangunan biar irit, karena pH-nya tinggi di atas 12, sedangkan kapur dolomit itu hanya kisaran 10 pH-nya. Nah, tentunya penggunaannya kalau kita menggunakan dolomit tentu agak boros. Bayangkan dari pH 10, tentunya kalau kita bandingkan dengan ini kapur bangunan ini kan cuman saya beli 10 sak, 10 karung, sedangkan kalau misalnya menggunakan dolomit tentu akan membutuhkan 15 sampai 20 sak. Sebenarnya kalau penaburan kapur bangunan seperti ini, tanaman bawang di bawang ini, sebenarnya seharusnya itu penaburannya ketika masih dalam keadaan digarik sebelum pencangkulan, seperti sebelum pembumbunan itu. Itu sebenarnya yang harus dilakukan, karena saya ini kelupaan, makanya ditaburi setelah bedengan selesai ini. Bedengan sudah selesai baru ditaburi kapur. Ini sebenarnya agak keliru Yang benar sebelum dicangkul itu saat penaburan dolomit ataupun penaburan kapur. Nah, sahabat tani, berangkat dari kesalahan penaburan kapur yang seharusnya ditabur pada waktu sebelum membuat bedengan seperti ini, yang namanya manusia tentunya ada sifat lupa, karena pada waktu itu memang saya lupa untuk menabur kapur sebelum membuat bedengan. Namun saya yakin berangkat dari kesalahan ini akan timbul suatu ide atau inovasi baru yang akan membuat petani itu tidak ribet. Ini yang paling utama, tidak ribet, dan juga akan menimbulkan efek bagus kepada tanaman. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, cukup sekian dulu dari kami. Kita jumpa pada saat mau tanam nanti. Karena sekarang ini hari Jumat. Hari Senin saya akan mau tanam bawang merah ini.
Cukup sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.